Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pemampu Islamic Worldview, yakni Dr. Ahmad Alim LCMA. Perkenalkan, nama saya Meli Kurniasi dari program studi PAI kelas reguler D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan dari Islamic Worldview untuk ujian akhir semester. Nah, materi yang akan dibahas yaitu yang pertama adalah integrasi ilmu dan adab, yang kedua jiwa dan potensinya perspektif Islamic Worldview, yang ketiga konsep bahagia dan sukses perspektif Islamic Worldview, yang keempat konsep alam, seni, dan budaya perspektif Islam, yang kelima pilar kebangkitan umat Islam, yang keenam perjalanan mencari ilmu dari kota Bukhari ke kota hujan, yang ketujuh diabolisme pemikiran perspektif Islamic Worldview, yang kedelapan alam goib dan kebangkitan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja membahas materi yang pertama, yaitu adalah integrasi ilmu dan adab. Salah satu permasalahan di dalam pendidikan itu diantaranya adalah masalah ilmu dan adabnya. Ilmu dan adab itu di dalam pendidikan Islam harus terpadu, tidak boleh dipisahkan antara ilmu dengan adab. Tidak boleh ilmu berdiri sendiri, begitupun sebaliknya. Karena orang berilmu tanpa adab itu dia akan melakukan kerusakan-kerusakan, dan kerusakannya itu tidak kecil, bahkan besar. Demikian juga orang yang ingin beradab harus membutuhkan ilmu-ilmu. Makanya ilmu dan adab itu adalah inti daripada ilmu nafi'an, yang artinya ilmu yang bermanfaat. Kemudian dalam Islam, ilmu dan adab harus bersatu dan berpadu serta tidak boleh dipisahkan. Karena orang berilmu tanpa adab, maka ia akan melakukan banyak kerusakan-kerusakan di bumi. Orang yang beradab juga harus berilmu agar dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat berpadu dengan adab menjadi satu kesatuan. Seperti doa yang selalu kita panjatkan ketika salat, yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, yaitu jalan para nabi, para rasul, bukan jalan yang maghdubi 'alaihim, orang yang Kau benci. Yang dibenci oleh Allah, yaitu para ulama tafsir menafsirkan mereka adalah orang-orang Yahudi yang mereka banyak ilmunya tetapi kurang adabnya, tidak punya adab dan tidak mau mengamalkan. Kemudian setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan ilmunya pada siapa saja sesuai dengan integritas keilmuannya, walaupun dia tidak mempunyai titel apapun. Dalam Islam tidak ada bedanya antara ilmu dunia dengan akhirat, sebab keduanya saling berkaitan. Yang ada hanyalah perbedaan antara ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Dan hal yang paling penting dalam menuntut ilmu adalah keikhlasan niatnya. Dan dalam menuntut ilmu banyak adanya rintangan, maka jadikanlah hal tersebut sebagai motivasi untuk lebih giat dan sabar, juga istiqomah. Ada 3 cara agar ilmu dapat bermanfaat, yaitu dengan menerapkan adab. Yang pertama, adab terhadap diri sendiri, yang kedua adab terhadap guru, yang ketiga adab terhadap pelajarannya. Oleh karena itu, ilmu dan adab sangat penting. Makanya para ulama banyak menulis buku ataupun kitab sehingga bisa dibaca kelak para pencari ilmu. Bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa memadukan antara ilmu dan adab. Jadi, masalah ilmu dan adab ini tidak boleh dipisahkan, karena ketika orang itu berilmu dan juga dia beradab, dia itu akan melahirkan satu kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa. Kebaikan pada dirinya, kebaikan pada keluarganya, kebaikan pada masyarakatnya, kebaikan kepada lingkungannya, bangsa, dan juga negaranya. Bahkan seluruh manusia ketika dia bisa memadukan antara ilmu dan adab. Kemudian kita beranjak kepada materi yang kedua, yaitu adalah jiwa dan potensinya dalam perspektif Islamic Worldview. Nah, pendidikan jiwa ini diutamakan sebelum kita mendidik jasad kita, karena manusia terdiri dari jasmani ataupun rohani, jiwa dan raga.
Sering orang itu ketika memahami jiwa salah arti, terkadang tidak tahu apa hakikat jiwa itu. Maka penting untuk ditafsirkan di sini karena dalam Al-Quran itu dibedakan antara kalimat ruh dengan kalimat nafs. Walaupun diterjemah dalam bahasa Indonesia itu dengan istilah jiwa, padahal berbeda. Nah, letak perbedaan itu adalah ditinjau dari sisi meletakkan maknanya dan juga spesifikasinya. Roh itu adalah urusan Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhi min amri rabbi wa ma utitum min ilmi illa qalila." Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusanku, urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Allah bersumpah dalam jiwa. Jiwa itu memiliki potensi. Jika dididik dengan benar, potensi kebenaran atau kebaikan disebut dengan fadhoil atau ketakwaan. Tetapi ketika jiwa tidak dididik dengan benar, maka sebaliknya yang disebut dengan ar-rozail, yang artinya kerendahan sesuatu yang menyebabkan manusia menjadi hina. Karena hakikat manusia berada dalam jiwa. Nah, semua manusia dilihat dari ruhnya atau jiwanya, bukan dari rasa atau warna kulitnya. Allah itu nggak melihat bentuk fisik kalian, kulitnya putih atau hitam, itu nggak dilihat oleh Allah. Jadi tidak ada bedanya antara yang hitam maupun yang putih jika jiwanya memiliki kebeningan atau kesucian. Nah, itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Ghazali berkata bahwa jiwa manusia kotor berdasarkan 4 perkara. Yang pertama itu hubud dunya, yang artinya terlalu cinta kepada dunia. Jadi cinta dunia ini otomatis akan menyebabkan manusia lalai, sehingga cinta dunia, terlalu cinta terhadap dunia menyebabkan orang itu benci atau lupa mati. Dan itulah oleh Rasulullah SAW disebut dengan penyakit al-wahan. Nah, apa al-wahan itu? Al-wahan itu adalah istilah yang di dalam Quran disebut untuk menyebutkan kondisi orang yang sudah sangat sepuh, kemudian tulangnya sudah mulai lemah, yang mulai keropos, itu namanya penyakit al-wahan. Yang kedua itu disebabkan oleh terlalu berharap atau bersandar pada manusia atau makhluk. Jadi kita sebagai manusia, maka sudah sepantasnya kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita terlalu berharap pada makhluknya, kita akan menemukan kecewaan yang amat mendalam. Makhluk pun memiliki berbagai kekurangan yang belum tentu bisa membantu serta menyelesaikan masalah kita. Tidak ada satupun manusia yang dapat menyebabkan suatu kemudorotan, dan tidak ada manusia yang bisa memberikan manfaat tanpa seizin Allah. Manusia juga tidak ada dapat memberikan perlindungan dan manfaat. Hanya Allah yang dapat memberikan perlindungan dan manfaat, meskipun terkadang melalui perantara manusia atas izinnya. Yang ketiga itu adalah faktor godaan dan bisikan-bisikan syaitan. Yang keempat, mengikuti hawa nafsu. Nah, mengikuti hawa nafsu menjadikan manusia lalai. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan, dan ingat kepada Allah serta menuruti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsu akan menghalangi seseorang untuk berbuat adil, bahkan menjadi awal kerusakan. Kemudian, manusia jiwanya terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah syahwat, yang kedua akal, yang ketiga emosi. Kemudian kita beranjak kepada materi yang ketiga, yaitu adalah konsep bahagia dan sukses. Bahagia di sini ada beberapa makna dalam kata aflaha. Nah, yang pertama, aflaha maknanya as-sa'adah, yang artinya berbahagia. Yang kedua adalah baqaul khair, tetapnya kebaikan. Jadi orang mukmin ini selalu ada dalam kebaikan dan tidak pernah keluar dari zona kebaikan, sehingga menjadi bahagia. Yang ketiga adalah idrakul matalik, terpenuhi keinginan-keinginannya, kebahagiaan orang mukmin. Allah menjamin bahwa keinginan orang mukmin itu pasti terlaksana atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir adalah najah, yang artinya sukses atau menang terhadap apa yang diinginkan di dunia maupun di akhirat. Kemudian,
Khusyuk adalah amalan hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan cara agar umatnya bisa melaksanakan sholat secara khusyuk. Yang pertama adalah sholatlah seperti sholat orang yang hendak berpisah atau meninggal. Ketika khusyuk hatinya, otomatis khusyuk juga pandangannya dan khusyuk semua anggotanya. Yang kedua adalah mentadaburi dari bacaan suratnya, yaitu semacam dihayati dan dibaca karena mengetahui makna dan ayatnya menolong diri kita supaya khusyuk. Kemudian khusyuk di dalam sholat itu adalah kunci kesuksesan yang pertama bagi seorang mukmin. Orang yang falah atau orang yang sukses tadi itu tidak hanya sukses di dunia tetapi sukses juga di akhirat. Kemudian materi yang ketiga adalah konsep alam, seni, dan kebudayaan. Jadi Allah menciptakan alam dan seisi jagat rayanya adalah untuk kemaslahatan manusia, supaya manusia mengenal Tuhannya. Dan alam ini diciptakan oleh Allah tidak sia-sia, karena alam ini adalah tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang mukmin ketika berinteraksi dengan alam, dia bisa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya berkata, Rabbana khalaqta hadza batila. Kemudian alam terbagi menjadi berbagai macam-macam tingkatan, yaitu yang pertama kosmologi atau organik seperti benda mati, yang kedua biologi atau hayati, tumbuhan dan hewan, yang ketiga rohaniyah atau sifat goib atau halus. Kemudian seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ketika Allah menciptakan jagat raya ini, cukup Allah mengatakan kun, maka ada. Dengan begitu mudah. Oleh karena itu, Islam melihat bahwa alam ini ciptaan Allah dan tugas kita sebagai manusia adalah memakmurkan alam dan bumi ini sehingga umat Islam ada dan datang itu sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian alam yang sifatnya rohaniyah adalah seperti goib, alam goib, atau Allah yang menciptakan makhluk-makhluk goib atau halus yang tidak bisa dideteksi oleh panca indera seperti alam para malaikat dan alam bangsa jin. Karena Allah menciptakan alam ini terdiri dari alam goib dan alam syahadah. Langsung beranjak kepada materi selanjutnya, yaitu pilar kebangkitan umat Islam. Nabi SAW mengingatkan bahwa umat ini mendapatkan kebaikan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan karena dua perkara. Demikian pula rusaknya umat ini disebabkan karena dua perkara. Hadis sahabat yang meriwayatkan dari Nabi SAW dari Amr bin Syu'aib, kata kunci dari kebaikan umat ini adalah pada keyakinan dan zuhud. Dan awalnya rusak umat ini adalah bakhil atau kikir dan angan-angan kosong atau panjang. Jadi Nabi SAW mengingatkan dua kunci penting dalam kehidupan umat Islam, yaitu adalah yang pertama, dan dalam urusan akhirat, keimanan yakin di sini yaitu adalah yakin kepada Allah, yakin kepada pertolongan Allah, yakin kepada balasan Allah, kemudian yakin kepada urusan akhirat Allah. Yang kedua adalah dan dalam urusan duniawi. Nah, dalam urusan duniawi ini maknanya materi harus zuhud, yang artinya orang yang meletakkan dunia hanya sampai kepada telapak tangannya saja, tidak sampai kepada hatinya. Kemudian kunci rusaknya umat ini disebabkan oleh dua perkara. Yang pertama, bakhil. Bakhil itu terlalu cinta terhadap dunia. Kalau orang yang terlalu cinta kepada dunia, maka dia akan bakhil atau kikir. Jika orang yang sudah cinta dunia, orang bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuan dunianya. Yang kedua adalah angan-angan kosong atau angan-angan panjang. Artinya adalah banyak sekali keinginan yang ingin didapat sehingga dapat melalaikan dalam kehidupan dunia, maka rusaklah agamanya dan akhiratnya. Kemudian Nabi mengatakan bahwa kebaikan umat ini ada pada keyakinan. Kalau keyakinan itu rusak atau hilang, maka rusaklah umatnya. Jadi keyakinan rusak itu digantikan dengan hal-hal yang sifatnya hubbud dunia, yang terlalu cinta pada dunia, sehingga
ia bakhil, dan bisa menghalalkan segala cara. Nah, yakin itu dalam Al-Quran memiliki 3 tingkatan. Yang pertama itu ilmu yakin. Nah, ilmu yakin di sini maknanya bagaimana umat Islam harus berilmu terlebih dahulu agar tidak tersesat atau keraguan-raguan. Nah, keraguan-raguan itu bisa disebut dengan syubhat. Ilmu yang benar itu akan mendatangkan keyakinan supaya orang tidak terjebak dalam kerusakan atau kelalaian dan yakin terhadap balasan Allah. Yang kedua adalah ainul yakin. Ialah orang-orang yang menggunakan nurul ilmu, merasa dirinya tidak ada jika dibandingkan dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ainul yakin disebut juga dengan ainul basirah atau cahayanya ilmu. Yang ketiga adalah hakul yakin, yang artinya puncak keyakinan batin paling tinggi, yaitu melihat adanya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dan tidak ada satupun di dunia selain kekuasaan dan kebesarannya. Jadi, yakin ialah orang yang menggunakan akal dan merasa dirinya ada dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada level ini, manusia masih merasa dirinya terlibat atas apa yang dilakukan dan didapat. Lanjut kepada materi berikutnya, yaitu perjalanan mencari ilmu dari kota Bukhari ke kota Hujan. Jadi ada sebuah cerita. Beliau adalah seorang anak yatim yang sangat tekun dalam belajar, memiliki jiwa yang gigih dan pantang menyerah. Imam Bukhari dikenal sebagai Amirul Mukminin fil Hadis atau Sayyidul Muhaditsin. Gelar yang ia dapat itu merupakan buah hasil dari ketekunan beliau dalam meriwayatkan hadis. Beliau memiliki 1080 guru. Hadis yang dihafal oleh Imam Bukhari lebih dari 1 juta hadis, tetapi yang telah diseleksi kurang lebih 6.000 hadis. Keberhasilan Imam Bukhari itu tidak lain dan tidak bukan karena jasa ibunya juga. Ibunya selalu mendoakan Imam Bukhari agar menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, karena doa seorang ibu bagai doa seorang rasul. Jadi kita sebagai mahasiswa atau sebagai anak muda harus bisa mencontoh Imam Bukhari dalam ketekunannya menimba ilmu, karena peradaban disebabkan oleh ilmu. Jadi jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu, karena ilmu adalah pilar peradaban. Kalau anak-anak muda tidak memiliki jiwa Islamik, maka runtuhlah suatu peradaban itu. Manusia yang diperlukan oleh Islam yaitu manusia yang memiliki peradaban visi dan misi. Kemudian materi selanjutnya yaitu diabolisme pemikiran perspektif Islamic worldview. Istilah diabolisme itu berkaitan dengan pemikiran, gaya, perilaku atau watak yang menyerupai iblis atau perilaku turunannya. Jadi dengan adanya pengaruh was-was atau tiupan-tiupan dari pemikiran iblis yang kemudian dimasukkan ke dalam jiwa manusia, terkadang menjadikan pemikiran manusia menjadi menyimpang, dan menyimpangnya manusia dari jalan kebenaran atau dari jalan Allah Subhanahu wa taala menyebabkan dirinya tersesat, menyebabkan keraguan, menyebabkan lupa akhirat, menyebabkan mudah tergoda dengan hal-hal yang sifatnya pragmatis. Oleh karena itu, mengenal hakikat diabolisme itu penting. Kalau kita tidak mengenal, bisa jadi kita tersesat tanpa sadar. Kalau seseorang sudah mengenal kesesatan, bisa jadi kita terjerumus ke dalamnya. Kemudian, penyimpangan setan dihias-hiaskan pada diri manusia melalui pemikiran atau melalui budaya-budaya syahwat. Makanya, setan itu tugasnya pokoknya menghias-hiasi keburukan di dalam diri manusia. Kerjaan setan itu menghias-hiasi pemikiran ke dalam pikiran manusia, sehingga amalan manusia banyak yang menyimpang. Nah, diabolisme ini disebabkan karena tiga faktor. Yang pertama, karena syahwat atau mengikuti kesenangan, keinginan atau dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk meraih sesuatu yang membuat dia senang. Dalam Islam, syahwat harus dijinakkan dan dikendalikan. Metode pengendalian syahwat dilakukan secara sistematik dalam ajaran yang terkemas dalam syariah dan akhlak. Syahwat yang dikendalikan akal sehat dan hati yang bersih akan berfungsi sebagai penggerak tingkah laku atau motif dan menyuburkan motivasi kepada keutamaan hidup. Yang kedua adalah karena terjebak oleh syubhat. Syubhat itu artinya seseorang berada dalam keraguan-raguan karena minimnya ilmu. Syubhat itu menyebabkan keraguan-raguan di dalam pemikiran.
Di dalam Islam, pemikiran itu harus jelas. Pada zona ragu-ragu seseorang terjebak dalam syubhat. Jika seseorang jatuh ke dalam syubhat, maka ia jatuh dalam perkara haram. Syubhat pemikiran banyak, contohnya syubhat pemikiran orientalis, yaitu pemikiran-pemikiran yang dimasukkan ke dalam melalui orang-orang barat atau orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Yang ketiga adalah futuwati syaitan, yaitu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan dan para penolongnya senantiasa mengajak manusia ke neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah dia musuh, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ketika setan mengajak manusia ke neraka, tidaklah berarti setan akan mengatakan kepada manusia, "Ayo, marilah bersamaku menuju neraka." Seandainya setan itu mengatakan, tidak akan ada satu orang pun yang mau mengikuti ajakannya. Akan tetapi, setan mengajak manusia ke arah syahwat dan berbagai hal yang menyenangkan jiwa, namun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan menghias-hiasi sesuatu yang jelek menjadi seolah-olah sesuatu yang bagus. Itulah makar dan tipu daya setan kepada manusia. Karena pada hakikatnya mereka lah musuh sejati manusia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengikuti langkah-langkah dan ajakan setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan, wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinnallaha yuzakka man yasha'u wallahu samii'un 'alim." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 21. Beranjak kepada materi yang terakhir, yaitu alam goib dan kebangkitan. Jadi dalam Al-Quran disebutkan ada dua alam, yaitu alam goib dan alam syahadah. Kita diperintahkan untuk mengimaninya karena kedua-duanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui goib maupun yang syahadah. Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim, yang artinya dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang goib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ialah Allah yang tidak disembahan, yang hak disembah kecuali Allah. Alimul ghaibi, Allah mengetahui yang goib, wasyahadah, dan mengetahui alam yang tampak. Tidak ada yang sama dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Alam-alam yang sifatnya syahadah kita melihat dan juga sudah tampak di hadapan kita. Kita diperintahkan untuk memakmurkan alam jagat raya ini dengan menjalankan perintah Allah, hingga dengan tinta Allah ini Allah menjadi makmur dan sentosa, dan juga menjauhi segala larang-larangannya, supaya muka bumi ini dijauhkan dari azab dan juga siksanya Allah. Kemudian alam yang tidak terlihat dengan kita, yaitu alam goib. Karena penting supaya kita tidak keliru dengan konsep alam gaib ini. Kadang orang percaya terhadap alam goib tetapi keliru dengan memahami alam goib tersebut, sehingga yang terjadi adalah hal-hal yang jauh dari tuntutan syariat. Karena khurafat yang terjadi di masyarakat itu sebenarnya keyakinan mereka terhadap alam goib. Mengimani alam goib wajib dengan jalan dan tuntutan yang benar, tidak sekedar percaya. Kemudian kewajiban utama seorang mukmin adalah orang-orang yang beriman terhadap alam yang goib, yaitu alam yang tidak tampak dengan panca indera kita. Dalam kehidupan ada yang disebut dengan al-ba'ats, yang artinya kebangkitan, di mana nanti semua manusia setelah dimatikan oleh Allah, kemudian Allah akan bangkitkan. Kebangkitan yang paling dekat dengan kita adalah kebangkitan setelah bangun tidur. Itu termasuk hal yang goib, karena orang yang tidur dalam keadaan dimatikan sementara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari kebangkitan itu
maka manusia itu dikembalikan ulang oleh Allah, jasad dengan ruhnya akan disatukan kembali. Hanya saja yang membedakan yaitu amalnya masing-masing. Maka nanti pada hari kiamat manusia akan keluar dari alam kubur atau alam barzah. Makanya salah satu hari kebangkitan itu disebut dengan Yaumul Khuruj, yaitu di mana manusia keluar dari alam kubur mereka. Dan pada hari itu juga manusia mendengar tiupan sangkakala. Nah, tiupan sangkakala hari di mana manusia keluar dari alam kuburnya, itu mereka dalam keadaan yang berbeda-beda tergantung amalnya masing-masing. Jika orang yang beriman dan bertakwa, maka wajahnya akan dibangkitkan dalam keadaan putih karena cahaya dari amal solehnya, karena ciri khas kebangkitan umat Rasul yang beriman. Orang-orang yang menjaga sholatnya dan menyempurnakan wudhu, karena bekas wudhu ini bisa menjadi cahaya pada hari kebangkitan nanti. Karena wasiat dari Nabi adalah sempurnakan wudhu dengan dicirikan cahaya di seluruh tubuhnya, yaitu sebagai identitas mengenal tali penghubung bahwa kita adalah umat Rasulullah SAW. Nah, pada hari kiamat nanti diawali dengan tiupan sangkakala pertama sampai orang-orang yang sedang menyusui bayinya dilempar, dan yang sedang hamil hingga keguguran karena itu dengan azab Allah. Nah, tiupan sangkakala kedua yaitu dengan dibangkitkannya manusia dari alam kubur atau alam barzah. Alam akhirat disebut juga dengan alam kebangkitan. Nah, di hari kebangkitan ada yang disebut dengan hari penampakan. Jadi di padang mahsyar semua yang dilakukan oleh manusia akan ditampakkan, dan semua yang ada di tubuh kita akan berbicara kecuali mulut yang tidak akan dikasih kesempatan berbicara. Karena apa? Karena mulut itu gampang bersilat lidah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, karena kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan datangnya dari diri saya sendiri. Terima kasih. Syukron kasiron. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.